Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Saya suka bermain olahraga yang ada lawan tandingnya, dan posisi lawannya itu berhadapan dengan saya. Kalau saya berhasil mengalahkan atau memperdayakan lawan saya itu, maka saya merasa puas. Ada suatu kepuasan tersendiri saat kita bisa mengalahkan lawan tanding kita. Misalnya waktu kecil saya suka bermain tenis meja dan sepak bola. Kemudian waktu saya duduk di bangku SMA, saya sempat bermain bola basket. Waktu saya menjadi seorang mahasiswa, saya bermain bulu tangkis dengan teman-teman saya. Setelah lulus kuliah, saya menekuni olahraga tenis lapangan. Sampai suatu hari saya diajak seorang teman baik saya untuk belajar main golf. Dia dibantu oleh seorang pelatih atau guru. Anda bisa bayangkan dan bisa menebak apa yang terjadi dengan saya. Saya langsung punya kesan kurang begitu menggemari olahraga golf ini. Di samping saya memang belum pernah bermain golf sebelumnya, sehingga saya tidak mengerti bagaimana menikmati olahraga golf ini. Tetapi saya kemudian menyadari bahwa faktor utama yang membuat saya kurang menyukai golf ini adalah lawan tanding saya tidak berada di depan saya, atau posisinya tidak berhadapan dengan saya. Dalam bermain golf, fokus saya bukan bagaimana memperdaya lawan tanding di depan mata saya, tetapi fokus saya kepada lubang target saya sendiri. Jadi saya menyimpulkan bahwa golf ini adalah olahraga yang paling mudah dan santai. Tidak perlu terlalu banyak mikir untuk memperdaya lawan tandingnya. Dan kita lebih banyak fokus kepada kemampuan diri kita sendiri. Ternyata dugaan saya itu salah besar. Justru golf ini adalah olahraga yang paling sulit. Karena yang kita hadapi itu diri kita sendiri. Kita menghadapi ketidaksabaran kita, emosi kita, dan lain-lainnya juga. Menurut Anda, siapa musuh terbesar Yesus waktu Yesus di dunia ini? Apakah iblis? Oh, iblis jelas bukan kelasnya. Seperti petinju kelas super ringan melawan petinju kelas super berat. Jadi iblis bukan lawan yang sepadan dengan Yesus. Atau mungkin salib atau kematian yang menjadi musuh terbesar Yesus. Coba kita baca sama-sama di Injil Lukas 22 ayat yang ke-44. Lukas 22 ayat yang ke-44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa yang membuat Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa? Jawabannya ada di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ternyata musuh terbesar yang dihadapi oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Kehendak dirinya sendiri yang harus rela diganti dengan kehendak Bapa di surga. Dan Yesus menang ketika ia berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Bagaimana dengan Anda sekalian? Ketika kita diperhadapkan untuk bersedia dengan sukarela menukar atau mengganti kehendak kita, ide kita, cara kita punya keinginan ke sesuatu yang berbeda, maka reaksi kita pasti membela habis-habisan bahwa kehendak atau ide kitalah yang paling bagus, bukan? Apalagi sampai 3 kali Yesus mengucapkan kalimat yang sama untuk menegaskan, untuk menguatkan keputusan atau komitmennya untuk menjadikan kehendak Tuhanlah yang dia ikuti. Wow, bukan main ya. Hal ini dapat kita baca di Injil Matius 26 ayat 39 yang pertama.
ayat 42 yang kedua kalinya, dan 44 yang ketiga kalinya. Mengapa Yesus sampai harus 3 kali mengucapkan kalimat yang sama di Taman Getsemani? Taman Getsemani terletak di lereng Bukit Zaitun. Dinamakan Bukit Zaitun karena bukit tersebut dipenuhi dengan banyak pohon zaitun. Dan Getsemani atau Getsemani adalah tempat pemerasan minyak zaitun, sesuai dengan namanya Getsemani, yang artinya tempat pemerasan minyak. Hanya minyak zaitun yang 100% murni atau yang biasa disebut extra virgin oil yang digunakan untuk mengurapi raja, nabi, dan imam besar, serta untuk menyalakan api menorah di ruangan suci Bait Allah atau Tabernakel Musa. Nah, untuk mendapatkan minyak zaitun yang extra virgin 100% murni ini, itu harus melalui 3 tahapan proses. Tahap yang pertama, buah zaitun yang begitu kerasnya harus diremukkan dengan cara digiling menggunakan batu besar penggilingan yang ditarik oleh seekor keledai atau didorong oleh seseorang. Tahap yang kedua, buah zaitun yang sudah diremukkan tersebut dipindahkan ke tempat pemerasan untuk diperas dengan cara ditumbuk. Cairan yang keluar sebagai hasil dari pemerasan itu ditampung oleh sebuah bak. Inilah tahap terakhir, yaitu menunggu cairan yang ditampung di bak tersebut memisahkan minyak dengan air dan getah. Sehingga minyak ini disebut extra virgin oil atau 100% murni kalau dia sudah tidak ada lagi unsur air, getah, dan yang lainnya. Minyak seperti inilah yang layak dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalimat yang sama diucapkan sebanyak 3 kali. Itulah melambangkan proses. Kalau Anda dan saya mau dipakai Tuhan, kita perlu melalui proses. Yang pertama yaitu proses peremukan. Kita diremukkan. Ya. Yang kedua, proses pemerasan, ditumbuk. Yang ketiga, kita dipisahkan. Demikian juga dengan kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong atau memakai hidup kita. Tetapi tahukah Anda sekalian bahwa penghalang utama Tuhan bukanlah iblis. Bukanlah iblis, melainkan diri kita sendiri yang belum mau menyerahkan kehendak kita dan menjadikan hanya kehendak Tuhan saja yang kita ikuti. Seperti orang yang menyelamatkan seseorang yang tidak bisa berenang dan sedang tenggelam di laut misalnya. Selama yang ditolong masih meronta-ronta dan mencoba memakai caranya sendiri, maka hal ini tidak akan bisa menolong dia. Bahkan bisa-bisa membahayakan dirinya dan orang yang menolongnya. Maka cara satu-satunya untuk dia bisa ditolong oleh penyelamatnya adalah dia harus berserah, dia diam, berserah. Tidak perlu berusaha meronta dan sebagainya. Percayakan kepada yang ahlinya untuk menyelamatkannya. Apakah Anda semua siap dipakai Tuhan? Hanya Anda yang tahu jawabannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.